Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita dari kelompok PH2 akan mempresentasikan microgrid sebagai pilar transformasi sistem kelistrikan dari jaringan terpusat menuju grid yang adaptif dan tangguh. Sebelumnya, untuk anggotanya yang pertama itu ada Gian Salman Alfarizi, selanjutnya ada saya pribadi yaitu Muhammad Rohan Firdaus, selanjutnya teman saya ada Muhammad Falda Rubiantara, dan yang terakhir ada Juhen Eurani Siahan. Lanjut masuk ke latar belakang. 9,32% efisiensi masih rendah. Rugi-rugi daya pada transmisi dan distribusi listrik masih tinggi, mencapai 9,32% pada tahun 2019. Lebih besar dibandingkan rata-rata global, yaitu 8,14%. 88,67% itu masih ketergantungan pada energi fosil. Sistem kelistrikan yang masih didominasi oleh energi fosil yang menghasilkan emisi CO2 yang sangat tinggi, sekitar 195,9 mikroton CO2 per tahunnya. Lanjutnya adalah keandalan yang rendah. Kualitas layanan listrik masih rendah, tercermin dari nilai SAIDI dan SAIFI yang sangat tinggi, serta sistem yang rentan terhadap gangguan berskala luas atau blackout. Yang terakhir itu integrasi EBT masih sulit karena sifatnya yang masih intermittent dan tidak stabil jika dimasukkan ke jaringan yang kaku. Selanjutnya itu ada sistem kelistrikan yang terpusat, di mana di Indonesia sendiri itu masih bergantung pada pembangkit listrik yang berskala besar, seperti contohnya itu PLTU, dan PLTGU yang berlokasi jauh dari pusat beban. Selanjutnya tuh aliran listrik masih bersifat satu arah dan linear dari pembangkit ke konsumen. Konsumennya sendiri itu hanya berperan sebagai pengguna akhir tanpa kontrol atau interaksi terhadap sistem. Kelemahan utamanya yaitu sistemnya masih kaku, boros energi akibat jarak transmisi yang jauh, dan tidak fleksibel menghadapi dinamika energi modern. Kebutuhan modernisasi grid menuju jaringan cerdas. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa sistem kelistrikan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan lama yang terpusat. Modernisasi grid diperlukan karena kebutuhan listrik semakin dinamis, sementara tantangan lingkungan juga semakin membesar. Salah satu fokus utama modernisasi grid adalah dekarbonisasi, yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, sistem kelistrikan juga bergerak ke arah desentralisasi, di mana pembangkit listrik tidak lagi berpusat pada satu lokasi besar, tetapi tersebar dalam skala yang lebih kecil dan dekat dengan konsumen. Digitalisasi juga menjadi kunci karena teknologi komunikasi dan sistem kontrol real-time, jaringan listrik dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih efisien. Dampaknya, konsumen tidak lagi hanya sebagai pengguna pasif, tetapi berperan aktif sebagai prosumer yang dapat menghasilkan dan mengelola energi sendiri. Okay, next. Kemudian ada pengertian microgrid. Microgrid sendiri adalah sistem kelistrikan berskala lokal yang memiliki pembangkit, penyimpanan energi, beban, dan sistem kontrol sendiri. Artinya, microgrid dapat mengatur operasinya secara mandiri tanpa selalu bergantung pada jaringan utama. Salah satu keunggulan utama dari microgrid ini adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam dua mode, yaitu terhubung dengan jaringan utama atau beroperasi secara mandiri ketika terjadi gangguan. Dengan karakteristik ini, microgrid tidak hanya meningkatkan keandalan sistem, tapi juga mempermudah integrasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Oleh karena itu, microgrid sering disebut salah satu fondasi utama dalam pengembangan smart grid. Oke, next. Kemudian ada perbandingan grid dan microgrid. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara sistem grid terpusat konvensional dengan microgrid. Pada sistem terpusat, komunikasi dan aliran daya umumnya bersifat satu arah, sehingga konsumen hanya berperan sebagai pengguna pasif. Selain itu, ketika terjadi gangguan, dampaknya dapat meluas dan pemulihannya relatif lambat. Sebaliknya, pada microgrid, komunikasi dan aliran daya bersifat dua arah dan berlangsung secara real time. Sistem ini memiliki sumber energi terdistribusi serta kemampuan islanding sehingga tangguh terhadap gangguan. Microgrid juga kemungkinan konsumen berperan aktif sebagai consumer dan mempermudah integrasi energi terbarukan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa microgrid menawarkan sistem kelistrikan yang lebih fleksibel, andal, dan sesuai dengan kebutuhan energi masa depan. Oke, selanjutnya masuk ke mode operasi pada microgrid. Yang di sini ada dua. Yang pertama, pada mode terhubung jaringan atau grid connected, dia menjelaskan yaitu dapat beroperasi secara paralel dengan grid utama. Hanya dia bisa memungkinkan pertukaran daya atau menyerap daya saat permintaan tinggi ataupun juga menyuplai surplus daya ke grid. Dan yang terakhir dapat stabilitas dari grid utama. Selanjutnya pada mode pulau, sini dia menjelaskan yang pertama terlepas dari grid utama saat terjadi gangguan dan beroperasi secara mandiri. Selanjutnya memastikan pasokan listrik untuk beban-beban kritis tetap terjamin dan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi lokal, sangat penting untuk fasilitas kritis seperti rumah sakit ataupun juga pangkalan militer. Next. Selanjutnya masuk ke komponen utama pada microgrid. Yang pertama ada pembangkit terdistribusi atau DER, yang di mana sumber energi skala kecil seperti panel surya atau PLTS, turbin angin, generator diesel ataupun juga fuel cell. Selanjutnya sistem konversi daya atau PCS. Dia itu adalah jantung pada elektronik yang dapat mengubah daya DC dari EBT menjadi AC yang sesuai untuk beban dan grid. Kerja microgrid control sebagai otaknya sistem yang secara real time mengelola aliran daya, mengatur operasi, dan juga optimisasi energi. Selanjutnya beban, dia dapat mengkonsumen energi diklasifikasikan sebagai beban kritis dan juga non kritis. Dan yang terakhir sistem penyimpanan energi atau juga ESS yang dimana dia perangkat seperti baterai, flywheel, ataupun juga superkapasitor untuk menyimpan kelebihan energi dan menstabilkan pasokan. Next, selanjutnya masuk ke sinergi sempurna microgrid dan energi terbarukan. Kunci manfaat integrasi ES dan juga EBT yang pertama dapat mengatasi intermitensi. Ya, yang dimana ESS menyumbangkan fluktuasi pasokan dari matahari dan angin, menyimpan energi saat surplus dan melepasnya saat defisit. Selanjutnya dapat meningkatkan penetrasi EBT, yang dimana memungkinkan porsi EBT yang lebih tinggi dalam bauran energi lokal tanpa mengganggu stabilitas grid utama. Selanjutnya mengurangi rugi-rugi daya, yang dimana energi diproduksi dan dikonsumsi secara lokal, dan juga minimalkan jarak transmisi, dan yang terakhir menjaga kualitas daya, di mana menangani isu seperti fluktuasi tegangan dan distorsi harmonik yang sering muncul pada integrasi EBT skala besar. Kita lanjut ke studi kasus smart grid microgrid di Sumba, NTT. Yang pertama itu tujuan. Untuk tujuannya itu menguji penetrasi tinggi variabel renewable energy atau disebut juga dengan VRE untuk mengurangi ketergantungan pada diesel. Ada juga teknologi integrasi PLTS, PLTD dan sistem kontrol cerdas automatic dispatch system, dan hasilnya itu meningkatkan elektrifikasi daerah terpencil, kendala sistem, dan menurunkan biaya pokok penyediaan atau BPP listrik. Next. Lanjut ke visi masa depan evolusi menuju grid of microgrids. Yang pertama itu konsep. Konsepnya sebuah ekosistem di mana berbagai microgrid dapat beroperasi secara mandiri namun saling terhubung. Ada juga fungsi, fungsinya itu untuk microgrid dapat berinteraksi berbagai sumber daya energi dan saling mendukung saat terjadi gangguan di area lain. Ada juga ketahanan ekstrim atau extreme resilience. Gangguan di suatu area tidak dapat menyebar luas, jaringan dapat menyembuhkan diri sendiri atau self healing dengan mengisolasi area yang bermasalah dan mengonfigurasi ulang aliran daya. Dan yang terakhir itu ada pasar energi terintegrasi, memfasilitasi transaksi energi peer-to-peer antara microgrid, menciptakan sistem yang lebih demokratis dan efisien. Next. Terakhir itu kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan kelistrikan terpusat saat ini tidak lagi memandai untuk menjawab tantangan efisiensi
kendalaan, dan berlanjutan energi. Ada juga kemampuan beroperasi dalam mode grid connected dan instalasi memberikan fleksibilitas dan kendalaan error superior. Microgrid hadir sebagai solusi fundamental yang adaptif, tangguh, dan efisien, mampu mengintegrasikan EBT secara optimal. Dan terakhir, masa depan sistem kelistrikan mengarah pada arsitektur terdeteksi urin of magic, menjanjikan ketahanan dan keamanan energi jangka panjang. Sekian, terima kasih dari kelompok PH2.